Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Luar biasa. luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat, bertemu dengan saya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, Ketua kelas, Ibu persilahkan maju ke depan untuk memimpin doa belajar. D. Irwan, silakan. Siap, Bu Guru. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, bagus. Berapa orang yang tidak hadir hari ini, adik-adik? Ada 4, Bu Guru. Ada yang sakit, ada yang izin. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Adik-adik sudah siap belajar Al-Quran Hadis? Siap, Siap, Bu Bu Guru. Guru. Ya, kalau begitu disiapkan bukunya, alat tulis menulis, dan jangan lupa rapikan tempat duduknya. Adik-adik, pada pelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru ya. Namun sebelumnya Ibu tanya-tanya dulu materi yang kemarin, yakni mengenai surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat, adik-adik? Siapa yang tahu? Saya, Bu 4 ayat, Guru. Guru. Ya, bagus, Dik Rawandi. Kemudian surah Al-Ikhlas turunnya di mana ya? Di Mekah, Bu Guru. Bu Guru. Ya, bagus, pintar. Nah, kita langsung masuk pada materi yang baru ya, yakni tentang keutamaan sholat berjamaah. Coba adik-adik perhatikan dengan baik ya, apa yang saya tampilkan pada layar ini. Judul materinya adalah keutamaan sholat berjamaah. Namun, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, atau untuk apa adik-adik belajar tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, adik-adik dapat melafalkan hadis tentang sholat berjamaah dengan baik dan benar. Yang kedua, bisa mengartikan hadis tentang sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, bisa menjelaskan isi kandungan hadis tentang sholat berjamaah dengan benar. Dan yang keempat, diharapkan adik-adik dapat menyimpulkan hadis tentang sholat berjamaah dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dan selanjutnya, coba adik-adik perhatikan apa yang ada di tampilan. Ayo mengamati, perhatikan dengan seksama gambar yang ada di tampilan ini. Ini gambar apa? Yang pertama, siapa yang tahu? Coba diamati, terus Saya, berikan Bu Guru. pendapatnya adik-adik. Yang pertama, dia lagi sholat sendiri, Bu Guru. Ya, bagus. Terus gambar kedua? Yang kedua, Sholat sholat berjamaah, Bu Guru. berjamaah, Bu Guru. Ya, bagus. Gambar yang pertama itu gambar orang sendiri itu baik. Kemudian yang di bawahnya gambar kedua, ini orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah. Itu pun sangat baik, lebih baik dari sholat sendiri. Nah, kenapa sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri? Itu ada dasarnya, ada hadisnya. Coba kita lihat hadisnya. Nah, ini dia hadisnya. Namun sebelum kita membaca hadisnya, Ibu akan melafalkan dulu terlebih dahulu ya, terus adik-adik ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajah. Coba diulangi sama-sama hadisnya. Sholatul Sholatul jama'ati jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajah. Ya, bagus. Adik Irwan, coba diulangi hadisnya. Baik, Bu Guru. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isyrina darajah. Ya, bagus sekali. Lanjut ya. Ya, Bu Baik, Bu Guru. Guru.
Ya, perhatikan tampilan yang ada di depan adik-adik. Ini mengartikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, ini diartikan dengan sesuai potongan-potongan hadis. Dan yang di bawah itu sudah diartikan utuh. Yang pertama, sholatul jamaati, itu artinya sholat berjamaah itu. Afdolu artinya lebih utama. Mil sholatil fadzi, itu artinya daripada sholat sendirian. Kemudian bisa wa isrina darajah, artinya dengan pahala 27. Dan darajah itu derajat. Bisa wa isrina dengan pahala 27, darajah itu derajat. Nah, itu sesuai potongan-potongan hadis. Kalau yang utuh, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Paham adik-adik? Paham, Bu Guru. Nah, itu artinya bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada kita sholat sendiri. Sholat berjamaah lebih banyak pahalanya, sebanyak 27 daripada sholat sendiri. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa membiasakan sholat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid, bahkan di lapangan. Itu bisa. Memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebelum kita memahami isi kandungannya, adik-adik harus tahu dulu apa itu hadis. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim Dan ala hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian, pengertian dari sholat berjamaah itu sendiri. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh 2 orang maupun lebih. Ada imam, ada makmum. Itu sholat berjamaah. Seperti yang ada pada gambar ini. Itu gambar contoh sholat berjamaah. Kemudian, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian, apa yang menjadi isi kandungan dari keutamaan sholat berjamaah atau isi kandungan hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Adik-adik suka dapat pahala yang banyak? Suka Ibu Suka, Bu Guru. Guru. Ya, kalau suka rajin-rajinlah sholat berjamaah. Insya Allah Bu Insya Allah, Bu Guru. Guru. Ya, bagus. Ya, kemudian hikmah sholat berjamaah. Apa saja hikmah ataupun kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Artinya kita bisa bersilaturahim dengan jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah, terutama di masjid. Yang kedua, bisa saling bertukar pikiran. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang keempat, bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman. Yang kelima, dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Yang keenam, dapat menambah erat rasa persaudaraan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong-menolong. Yang kedelapan, dapat meningkatkan kedisiplinan. Dan yang kesembilan, menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah jika kita melaksanakan sholat berjamaah. Bisa saling bertukar pikiran dengan para sesama jamaah. Kemudian bisa mengetahui keadaan tetangga, keadaan teman. Karena kita sering melaksanakan sholat jamaah, jadi jika ada jamaah 1 orang atau siapa saja yang tidak hadir, kita bisa bertanya-tanya mencari tahu alasannya tidak hadir itu kenapa. Dari situ kita bisa tahu keadaan jamaah yang lain dan bisa menimbulkan jiwa saling tolong-menolong. Apalagi kalau jamaah itu sakit, jadi kita bisa menengok jamaah tersebut. Itu dapat menambah erat rasa persaudaraan di antara para jamaah. Dan yang paling terakhir itu menjadi sebab kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik ingin diampuni dosanya? Mau Mau, Bu Guru. Ya, alhamdulillah. Rajin-rajinlah sholat berjamaah. Di rumah boleh, di masjid, atau di lapangan. Yang penting kita bisa sholat berjamaah. Karena pahalanya juga lebih banyak dari sholat sendiri. Sampai di sini penjelasannya Ibu Guru. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan bagi kelompok ya.
Ya, Bu. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Ada 2 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Dek Irwan dan kelompok 2 ketuanya Dek Rawandi. Saya akan bagikan LKPD-nya. Tugasnya kelompok 1 itu mencari terjemahan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa saja terjemahan dari hadis itu. Kemudian kelompok 2, apa saja hikmah yang kita dapatkan jika kita melaksanakan sholat berjamaah. Sekaligus dengan isi kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Paham adik-adik? Paham, Bu Paham, Guru. Bu. Silakan adik-adik berdiskusi dengan kelompoknya dan ketua kelompok bisa membantu teman-temannya yang kesulitan dalam memahami materi ini. Ayo Ibu berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Sudah selesai adik-adik kelompok 1? Sudah, Bu Kelompok Guru. Sudah, dua? Bu Guru. Ya, baiklah. Silakan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mulai dari Baik, Bu kelompok Guru. 1 ya, di Baik, Irwan Bu Guru. silakan mengartikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Arti dari hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, Bu Guru, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardzi bisab'in wa isrina darajah adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat, Bu Guru. Ya, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Tugasnya memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa saja isi kandungannya, kemudian Isi kandungan. hikmahnya. Ya, isi kandungan. Yang singkat saja ya. Oh ya, Bu. Isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Melaksanakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Hadis tentang sholat berjamaah. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Itu, Bu Guru. Ya, bagus. Bisa disebutkan salah satu hikmah dari melaksanakan sholat berjamaah? Menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Setelah presentasi ini, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan mengevaluasi dulu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yakni keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang tahu pengertian dari sholat berjamaah? Saya, Bu Guru. Ya, di Irwan silahkan. Sholat berjamaah itu sholat bersama-sama, Bu Guru. Lebih dari Ya, 2 orang. bagus. Terus yang berikut, salah satu hikmah dari sholat berjamaah itu, apa hikmahnya? Salah satunya saja. Siapa yang tahu? Saya, Bu Guru. Ya, bagus, Mas Irwan. Kita bisa bersilaturahim, Bu Guru, dengan jamaah yang lain. Ya, bagus. Ya, adik-adik sudah paham ya? Kalau Sudah, adik-adik Bu Guru. sudah paham, Paham, Bu. kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan menyimpulkan dulu materi kita pada hari ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sedangkan hukum melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Apa yang terkandung dalam hadis tentang sholat berjamaah? Di situ Rasulullah sudah menjelaskan bahwa yang melaksanakan sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Paham adik-adik? Paham, Bu Bu Guru. Guru. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan menghafal hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Demikian
Kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.